warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita akan kaji permasalahan sholat jamak dalam kondisi mukim. Kondisi mukim artinya di dalam kondisi tidak bepergian atau kondisi kita berada di tempat tinggal. Nah, di dalam masalah sholat ini ada sebuah aturan yang mengikat, yaitu aturan waktu. Seperti yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah sebuah kewajiban atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi waktu sholat ini menjadi sebuah ketentuan yang mengikat. Dengan kata lain bahwa kita tidak boleh sholat di luar waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita masuk sholat duhur, maka baru kita sholat duhur. Masuk waktu sholat asar, kita baru sholat asar. Masuk waktu maghrib, kita baru sholat maghrib. Nah, ini ketentuan pokok. Namun Islam seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, inna dina yusrun. Islam itu adalah sebuah din, sebuah agama yang mudah. Jadi kita tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam beragama kecuali nanti akan diberi rukhsah atau diberi keringanan. Nah, di antara rukhsah di dalam kita mengerjakan sholat itu adalah rukhsah untuk kita lakukan tidak pada waktu yang telah ditentukan. Ya, caranya bagaimana? Caranya pertama dengan cara mengqadha. Nah, mengqadha ini punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, sebuah contoh, jika kita terlewat karena ketiduran atau terlewat karena sebuah kesibukan yang sulit untuk dihindarkan, maka kita bisa mengqadha. Kemudian juga yang kedua adalah ketentuan untuk menjamak. Nah, menjamak sholat itu artinya menggabungkan di antara dua sholat di dalam satu waktu. Tadi disebutkan bahwa sholat itu punya ketentuan waktu-waktu tersendiri. Nah, jamak ini adalah membolehkan kita menggabung dua sholat di dalam satu waktu. Sehingga yang semula asalnya ada pada 5 waktu, kemudian bisa digabung antara satu dengan yang lain sehingga tersisa menjadi 3 waktu. Contoh misalnya ya, subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun, dia dikerjakan sendiri. Kemudian zuhur dan asar bisa dijamak di dalam satu waktu, bisa dilakukan di awal waktu, yaitu waktu zuhur yang biasa disebut sebagai jamak takdim, atau dilakukan di waktu asar sehingga disebut sebagai jamak takhir. Nah, jadi zuhur dan asar bisa dijamak. Kemudian yang ketiga adalah antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya ini bisa dijamak baik secara takdim, yaitu dilakukan di awal waktu, yaitu waktu maghrib, atau secara takhir, dilakukan di akhir waktu, yaitu di waktu isya. Nah, sekarang ini bagaimana ketentuan jamak dan qasar? Ya, ke jamak saja ya, qasar kita bahas mungkin di waktu yang lain. Bagaimana ketentuan sholat jamak tersebut? Nah, sholat jamak itu bisa dilakukan di saat kita sedang safar, yaitu kita melakukan sebuah perjalanan. Nah, di situ ada sebuah keringanan yang disebut kita menjamak sholat. Nah, kenapa? Karena orang safar pada umumnya memang ada beberapa kesulitan, ya, sehingga sulit untuk dilakukan di waktu yang telah ditentukan atau berat untuk dilakukan di waktu yang telah ditentukan, maka boleh dijamak. Adapun di saat kita mukim, ya, mukim ini adalah ketika kita tidak sedang bepergian atau ketika kita di kediaman, di kampung sendiri atau di kota sendiri atau bahkan di rumah sendiri. Nah, ini ada hal yang membolehkan kita untuk melakukan sholat secara jamak. Nah, tentunya bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, ya, karena awalnya hukum pokoknya itu ada dilakukan pada waktunya. Nah, apa saja hal-hal yang membuat seorang boleh melaksanakan jamak pada saat dia mukim? Yang pertama adalah, nah, karena dia sedang sakit. Ya, sakit ini membolehkan orang untuk menjamak. Ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu bisa dijamak? Ya, di dalam hadis disebutkan, ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i ini ya.
Nah, ini berkisah tentang seorang perempuan yang mengalami haid. Ya, tepatnya itu bukan haid karena dia merasa haid itu, yaitu istihadah. Ya, karena dia merasa haid, karena haidnya karena banyak, maka dia mengalami istihadah, karena banyak istihadahnya maka dia merasa itu haid. Ya, maka dia bertanya kepada Nabi SAW tentang istihadah yang dialami. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, jika kamu sanggup antu akhiril duhra wa tu'azil asra thumma taghsili hina tadhurin wa tusalli duhra wal asra jami'an. Jika kamu sanggup untuk mengakhirkan waktu duhur dan menyegerakan waktu asar, kemudian kamu mandi sebelum salat itu, ya, maka kamu lakukan salat duhur dan asar secara jamak, ya, maka itu yang pertama, ya. Jadi mengakhirkan waktu duhur, ya, di waktu asar, asar diawalkan, kemudian mandi sebelumnya, kemudian baru salat jamak antara duhur dan asar. Nah, kemudian yang kedua adalah tsumma tuakhirinal maghriba, ya, wa tu'azzilinal isya'a tsumma taghtasilan wa tajtami'u baina sholatain. Nah, kemudian kalian atau kamu mengakhirkan waktu maghrib, ya, sehingga mungkin masuk waktu isya atau akhir waktu maghrib, ya. Kemudian kamu segerakan waktu isya, nah, sehingga dilaksanakan di awal waktu isya, kemudian kamu mandi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu menjamak antara dua sholat tersebut, yaitu sholat maghrib dan isya, ya. Nah, ini dilakukan di waktu akhir dari waktu maghrib atau awal waktu isya. Adapun subuh ini tidak bisa dijamak, ya. Nah, dia dilakukan sendiri, kemudian hendaknya sebelumnya dia lakukan mandi. Ini ditetapkan Rasulullah SAW, ya, dengan kata beliau, fa'in qawaiti, jika kamu sanggup, jika kamu kuat, ya. Tetapi jika tidak kuat untuk melakukan itu, ya, maka dia boleh untuk sholat duhur dan asar jamak, kemudian maghrib isya jamak, kemudian subuh tidak, dengan tanpa disertai mandi dulu. Ini berlaku bagi orang yang mengalami istihadah dalam jumlah banyak, ya, atau istihadah yang terus menerus sehingga dia mungkin kesulitan untuk melakukan sholat, ya, secara tepat waktu atau pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Nah, kondisi orang yang istihadah ini adalah kondisi orang yang tidak normal, dengan kata lain tidak sehat, atau kata lain ada dia sakit. Maka jika orang istihadah, yaitu orang yang sakit, itu diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut, maka demikian juga sakit-sakit yang lain. Nah, ini biasa disebut sebagai metode kias. Jadi dikiaskan dari orang yang istihadah, karena orang istihadah ini adalah sakit, maka sakit-sakit lain yang menyulitkan bagi yang bersangkutan untuk melakukan sholat tepat pada waktunya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi ketika hujan. Ya, hujan kadang-kadang kita terhalang untuk pergi ke masjid. Karena apa? Karena ya deras atau mungkin becek atau bahkan mungkin banjir. Nah, di sini ketika hujan kita diperbolehkan untuk menjamak sholat walaupun kita sedang tidak bepergian. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang riwayat Bukhari, disebutkan bahwa annan Nabi SAW bil Madinah, ya, sesungguhnya Nabi SAW sedang berada di Madinah, artinya tidak sedang bepergian, beliau sedang di Madinah. Maka beliau sholat, ya, sab'an wa thamanina. beliau sholat sebanyak, ya, 7 kali dan juga 8 kali, ya, artinya 7 kali ini adalah sholat maghrib dan isya yang digabung, ya, 3 dan 4 dari 7. Kemudian sholat yang sama nina, nah, itu adalah sholat yang 8 kali, yaitu menggabung antara duhur dan asar. Duhur 4 kali, asar 4 kali. Nah, kemudian beliau menjamak sholat-sholat tersebut, ya, bukan karena bepergian, tapi karena beliau berada di Madinah, artinya saat mukim. Maka ada sahabat yang bertanya, ya, yaitu Ayub, ya, la'allahu fi lailatul matirah, barangkali saat itu adalah malam yang hujan, ya, atau barangkali saat itu adalah keadaan yang hujan. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, asa, bisa jadi, ya, bisa jadi. Artinya bisa jadi itu memang belum menjadi sebuah kepastian, ya, belum menjadi sebuah kepastian bahwa itu terjadi pada hujan. Tapi dia memperkirakan bahwa hal itu terjadi karena hujan. Nah, karena perkiraan ini, ya, mungkin, ya, di dalam
masalah ini bisa dikatakan don itu artinya adalah dugaan yang kuat, maka bisa kita anggap sebagai sebuah hal yang bisa dipakai atau sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi kemungkinan besar bahwa saat itu adalah saat hujan, ya, sehingga beliau melakukan jamak secara mukim, nah itu diperbolehkan. Nah, sebuah contoh ketika waktu duhur hujan deras sehingga tidak bisa ke masjid, maka kita berangkat ke masjid pada waktu asar kemudian menjamak antara duhur dan asar di masjid tersebut. Nah, demikian juga waktu maghrib dan isya. Ketika maghrib tidak bisa dilakukan karena hujan deras, maka kita berangkat ke masjid di waktu isya, maka kita menjamak antara maghrib dan isya di situ. Nah, inilah contoh jamak ketika kita berada di dalam mukim, yaitu saat hujan. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita mengalami kesulitan. Nah, kesulitan ini memang secara definisi ini mungkin orang berbeda-beda. Jadi kesulitan itu adalah sebuah keadaan yang tidak mudah, di mana orang sulit untuk melakukan di waktu yang telah ditentukan. Dan ini memang tidak ada ketentuan sulit yang bagaimana, karena ukuran kesulitan ini memang bisa jadi relatif antara per orang. Ya, orang satu mengatakan begitu aja kok sulit, nah tapi yang bersangkut mengatakan saya ini sudah sulit, gitu ya, atau repot, gitu ya. Gitu aja repot, yang lain mengatakan oh ini sudah repot sekali, gitu. Jadi ukuran ini lebih bersifat kepada ukuran pribadi atau ukuran masing-masing, di mana dia memang merasa sulit untuk dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Contoh, ketika dia punya hajat di mana tamu sangat banyak, nah sulit untuk meninggalkan tempat, maka dia diperbolehkan untuk menjamak. Kemudian mungkin ada pekerjaan yang banyak, kemudian dia sulit untuk meninggalkan karena mungkin dikejar target atau dikejar sesuatu, maka dia lakukan dengan jamak. Nah, ini juga didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa jama'a Rasulullah SAW bainal dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Ya. Rasulullah SAW telah menjamak di antara duhur dan asar dan maghrib dan isya di Madinah. Artinya tidak sedang bepergian. Ya, fi ghairi khaufin, bukan karena khauf. Nah, khauf itu artinya bukan karena takut atau peperangan. Ya, bukan karena bencana, ya, tapi karena sebab yang lain yang akan disebutkan. Bukan karena takut, ya mungkin karena bencana atau peperangan atau yang lain yang merasa ketakutan, dan juga wala matoren, dan juga bukan pula karena hujan. Jadi kondisinya normal, nggak ada hujan, nggak ada peperangan, nggak ada bencana. Nah, terus ditanyakan oleh sahabat yaitu kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalik, mengapa beliau melakukan itu? Jadi beliau Rasulullah, kenapa beliau melakukan itu? Yaitu menjamak bukan karena takut, bukan karena hujan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan kaila yukhrijal ummatahu, agar beliau tidak menyusahkan kepada umatnya. Artinya bahwa beliau memberi contoh kepada umatnya untuk bisa mendapatkan keringanan atau agar umatnya tidak menjadi susah, ya, agar umatnya tidak merasa berat untuk melakukan sholat itu. Maka beliau contohkan untuk menjamak sholat itu di saat kharaj, yaitu di saat ada kesulitan atau kesusahan. Di mana kesulitan atau kesusahan ini bisa jadi tadi disebutkan mungkin karena ada hajatan, ada pekerjaan atau hal-hal lain yang membuat dia merasa berat untuk melakukan pada waktunya, maka disitulah rukhsah untuk menjamak salat itu bisa diberikan. Nah, ini adalah salah satu wujud dari betapa mudahnya syariah ini kita jalankan. Dan kalau kita telah merasa berat terhadap sebuah ketentuan syariah, maka kita jumpai ada rukhsah yang membuat kita merasa lebih mudah atau lapang di dalam menjalankan itu. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah kita tidak merasa bahwa syariat ini kok berat. Nah, ternyata semua bagian dari syariah itu ada keringanan-keringanan jika kita memang berat untuk menjalankan, termasuk diantaranya puasa, haji, atau yang lain-lain juga demikian. Nah, kemudian berikutnya seperti yang disebutkan tadi adalah saat hujan, kemudian saat khauf, ya. Saat khauf ini diperbolehkan untuk menjamak, misalnya terjadi peperangan atau terjadi bencana sehingga sulit untuk dilakukan pada waktunya, maka boleh dilakukan secara jamak. Ya, baik.
Baik, Ustadz, itu tadi pemerhati perahu Salina sebagai pengantar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Dari Bu Nur. Di mana, Bu? yang Watasim. Oh, Wahid Hasim. Ya, silakan Bu Nur. Iya, mau tanya, ini anak saya tadi muntah-muntah, Heeh. tapi tetap berpuasa. Heeh. Itu puasanya gimana ya, Mbak? Ini muntah-muntahnya masuk angin apa gimana? Mungkin tadi malam kamu kurangin badan. Oh. Puasa. Oh, ya ya. Tanya apa? Yang kedua, saya mau tanya lagi, suami saya itu masuk rumah sakit. Mm-mm. Sudah 3 kali masuk 1 bulan, sudah 3 kali Hmm. masuk rumah sakit. Tidak minta doanya sama aku. Iya, syafaqallah ya. Dari kesejahteraan itu pesantren juga ada jalan. Iya, Ibu. Minta doanya karena ini masih lemes gitu. Hmm. Dan masuk 1 bayar ya atau puasa Hmm. itu. Tidak puasa begitu. Iya. Hmm. Puasanya itu bisa dicicil atau bayar denda gitu. Tapi sakitnya, mohon maaf, kalau sakitnya ini sakit apa, Ibu? Pertama itu tidak sadar dibawa ke rumah sakit pertama kali. Sudah Hmm. sembuh, lagi sakit lagi. Drop lagi. Seperti lambung. Oh, lambung. Iya, iya. Baik. Ini namanya Muhammad Muslim. Ini Ya. yang sakit ini Ustaz. Mm-mm. Tak semua doanya sama. Ya. Kita juga mengamini dari situ. Iya, baik. Ya, itu aja. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Azizah ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama dulu nih Ustadz. Tadi putra anaknya ya, anaknya muntah-muntah ini Ustadz. Bagaimana? Apakah masih bisa lanjut puasa atau tidak nih Ustadz? Ya, baik. Puasa ini adalah mencegah diri dari 3 hal. Yang pertama adalah makan, minum, dan hubungan suami istri. Kemudian perkara-perkara lain yang sifatnya dosa itu ya kalau dilakukan tidak membatalkan puasa, cuma Mengurangi, akan mengurangi pahala puasa. Bahkan bisa jadi tekor pahala puasanya, dengan dosanya lebih banyak dosanya. Maka itu hendaknya juga dihindarkan melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Adapun muntah ini memang diperselisihkan oleh ulama. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwa muntah ini membatalkan puasa dengan catatan jika muntah itu dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Ya, namun ini menurut beberapa pendapat yang lain, misalnya Imam Bukhari ini menyatakan bahwa hadis yang menyatakan tentang batalnya puasa orang yang muntah dengan sengaja ini adalah hadis yang tidak kuat, artinya tidak sahih, tidak terpelihara kesahihannya, sehingga diputuskan bahwa muntah baik dengan sengaja maupun tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga diperkuat oleh pendapat Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi Abu Hurairah juga pendapat bahwa yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut, sedangkan mengeluarkan tidak termasuk membatalkan puasa. Nah, sehingga dengan demikian maka puasa itu ya tidak terhalang atau tidak menjadi batal karena muntah. Hanya saja jika muntahnya itu disebabkan oleh sakit, ya maka orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa dengan cara apa? Nantinya akan mengkodok ketika dia sehat pada hari-hari yang lain ya, setelah bulan Ramadan. Tapi kalau muntahnya itu mungkin karena sebab masuk angin atau sebab-sebab yang lain, maka dia tidak keberatan untuk melanjutkan puasa, maka puasanya tetap sah dan dilanjutkan sampai selesai nantinya. Nah, kemudian yang kedua tentang suami beliau yang sakit tadi, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan kesejahteraan, dan memberikan kebaikan kembali serta ketetapan iman dan Islam ya dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian
sakitnya tadi ini yang belum jelas tadi ya, sakit itu dalam kondisi tua, sakit tua misalnya, atau sakit yang bersifat menaun, ya, atau sakit yang bagaimana itu. Contoh gitu ya, kalau sakitnya itu adalah sakit yang biasa, artinya sakit temporer, ya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh, ya, maka itu dihukumi sebagai orang yang sakit yang tidak bisa berpuasa sehingga dia harus mengganti pada hari yang lain berupa kodok, ya, kodok. Tapi kalau sakitnya itu menaun, ya, dia memang sangat sulit untuk tidak mengonsumsi obat misalnya, atau sangat berat untuk tidak mengkonsumsi obat misalnya. Harus berapa maka kali sehari terus gitu misalnya, ya. Gitu, maka dia boleh, ya, untuk ya membayar fidyah, ya, misalnya dengan catatan kalau dipaksakan untuk puasa dia sanggup, tapi berat, ya, karena apa? Menahan sakit mungkin, atau mungkin sakitnya lebih berbahaya mungkin, maka dia boleh untuk mengganti membayar fidyah, ya, yaitu memberi makan orang miskin. Tapi kalau sakitnya itu memang bersifat permanen, ya, permanen, dan dia memang sudah tidak mampu berpuasa, ya, karena apa? Karena obat harus terus dilakukan dan dia nggak mungkin lagi berpuasa, kondisi fisiknya, kondisi badannya sudah lemah, maka tidak terbebani untuk berpuasa dan juga tidak terbebani untuk membayar fidyah dan juga tidak terbebani untuk membayar qadha. Jadi dia bebas dari kewajiban. Kenapa? Karena orang yang berat dalam arti tidak mampu itu akan dibebaskan dari kewajiban. Jadi nggak ada denda. Ya, kalau sakitnya demikian. Nah, kalau Bapak tadi mungkin sakitnya yang sifatnya temporer, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh, maka bisa dikodok nanti ketika waktu sembuh, waktu sehat, waktu sembuh bisa dikodok, dicicil, ya, pada saat ya bulan-bulan yang lain. Misalnya hutang puasanya itu ya banyak 10, ya. Nah, waktu 1 tahun ke depan itu bisa dicicil satu. Nah, belum cukup 1 tahun, belum lunas, tahun berikutnya gitu. Ya, begitu ya, Bu Nur Azizah. Baik Ustadz, kita ke berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dari. Iya, agak dikecilkan Bapak radionya dulu atau agak menjauh, suaranya biar jelas. Dari Bapak siapa? Dan Bapak Andre. Pak Andre, di mana Pak Andre? Di Wirologi. Di Wirologi. Silakan Bapak. Mau tanya, sholat tarawih itu kan bacaan ayat-ayat itu kan harus urut apa tidak urut? Tidak apa-apa. Suratnya? Iya. Oh, Itu baik. kan 20 rakaat kan? Iya. Berarti Surat-surat yang dibaca. surat kan? Oke. Ya. Baik. Iya. Itu kalau ndak urut gimana Mhm. hukumnya? Ya. Baik. Bacaannya itu ndak urut dari surat apa gitu? Mhm. Ya. Itu saja? Apa lebih afdol Mm-mm. urut apa tidak urut lebih afdol gitu? Oke. Ya, itu aja Ustaz. Baik. Pertanyaannya. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ya saya tanya juga ya Ustadz ya, kapan hari ya berkenaan dengan bagaimana ya kalau suratnya, apakah harus urut begitu dari surat yang ya lebih awal, atau justru dibalik nih, Anas gitu dulu habis itu surat yang lain gitu Ustadz. Nah, gimana nih? Ya, Apalagi baik. tarawih banyak nih. Ya baik, di dalam surat Al-Muzammil, ya, Allah telah katakan faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, ya. Artinya yang mudah ya tentu yang kita hafal. Jadi bacalah apa-apa yang mudah bagimu atau yang kita hafal dari Al-Qur'an. Nah, ini tidak ada ketentuan surat apa yang dibaca di dalam Al-Qur'an tersebut. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan contoh Nabi membaca surat apa itu. Ya, misalnya kalau hari Jum'ah beliau sering membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Ya, kemudian di sholat malam beliau kadang-kadang beliau membaca surat Al-Baqarah. Sampai orang di belakangnya itu menyangka, aku kira bahwa beliau akan selesai pada ayat 100. Ternyata ayat 100 beliau masih lanjutkan. Nah, yang di belakangnya berpikir lagi, aku mengira bahwa beliau akan selesai dari 1 rakaat di dalam akhir surat Al-Baqarah. Ternyata surat Al-Baqarah selesai dilanjutkan Ali Imran. Demikian seterusnya sampai 5 surat pertama beliau baca di dalam 1 kali berdiri. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa
boleh kita membaca surat-surat dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang kita hafal. Bahkan kadang-kadang Nabi membacanya tidak urut, ya, kadang-kadang surat itu dibalik, yang lebih akhir diawalkan, itu nggak masalah. Jadi kalau di dalam hadis yang lain di mana ada seorang yang diutus Nabi SAW untuk menjadi pemimpin pasukan, ya, kemudian dia selalu ngimami sholat dengan mengakhiri bacanya dengan Qul huwallahu ahad. Nah, itu juga diperbolehkan. Habis baca Watini misalnya, kemudian diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Habis membaca mungkin Al-Falaq, diakhiri dengan Allahu akbar, Qul huwallahu ahad, kan dibalik itu, nggak apa-apa. Jadi kita balik suratnya, yang urutan awal diakhirkan atau urutan akhir diawalkan, nggak apa-apa. Dan juga tidak ada ketentuan surat-surat tertentu yang dibaca. Bahkan juga boleh jika kita membaca bukan surat tetapi ayat-ayat Al-Quran saja, ya, misalnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, surat Al-Baqarah 1 sampai 10, nah, gitu. Kemudian di tengah surat juga demikian, surat Ali Imran ayat 20 sampai 30 misalnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan, ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Ahmad, ya, bukan Bukhari, diriwayatkan oleh Ahmad. Suatu ketika Nabi SAW membaca satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, ya, ini adalah surat Al-Maidah, akhir-akhir surat Maidah. Jadi Nabi membaca ayat itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa kepada mereka, mereka itu hamba-hambamu. Nah, dan jika engkau mengampuni pada mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi, maha menghukumi. Nah, ini dibaca Rasulullah SAW berulang-ulang. Sampai ketika ada sahabat yang melintas di situ, dia mendengar Rasulullah membaca itu, kemudian dia pergi agak lama, kemudian dia balik lagi, masih menjumpai Rasulullah SAW membaca ayat tersebut. Jadi satu ayat, ya, yang diulang-ulang. Nah, itu menunjukkan betapa beliau terharunya atau terkesannya dengan ayat itu, atau mungkin sangat berharap bahwa Allah tidak akan menyiksa kepada umat beliau itu, yaitu hamba-hamba Allah, karena dia memang punya kekuasaan untuk mengampuni, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW membaca itu barangkali juga sebagai doa agar Allah mengampuni kepada hamba-hambanya, ya, terutama umat Rasulullah SAW yang berdosa ini, ya. Nah, tentunya juga disertai dengan kesungguh-sungguhan kita untuk bertobat. Nah, ini boleh. Jadi kita membaca tidak urut, surat akhir diawalkan atau surat awal diakhirkan. Nah, kemudian tidak hanya juz amma, juz-juz yang lain juga nggak masalah. Dan boleh juga kita membaca ayat, ya, bukan membaca surat, membaca ayat. Ya, bisa satu ayat atau berapa ayat. Tapi kalau kita membaca ayat, ya tidak boleh diacak. Nah, iya, betul. Harus urut juga kan, ya. 5, kemudian susul ayat 10, kemudian habis itu ayat ke-7. Nah, nanti akan membawa pada konsekuensi rusaknya makna yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena kalau yang saya dengarkan gitu, Ustaz, kebetulan tadi pagi kan juga Rosalina siaran langsung sholat tahajud, ya, dari Masjidil Haram Mekah. Imam itu kan dalam setiap rakaat juga melanjutkan ayatnya, Ustaz, kayak gitu ya, Ustaz, ya. Jadi diperbolehkan, atau misalnya ini bagus juga, misalnya satu hari sholat tarawih membaca setengah juz, kalau mampu ya 1 juz, ya, dengan apa? Dipisah per berapa ayat, berapa ayat gitu, gitu. Itu juga diperbolehkan. Ya, artinya nggak ada ketentuan untuk membaca ayat tertentu, karena Allah memang mengatakan faqra'u ma tayassara ma'akum minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, terserah yang kita hafal. Baik, Ustadz, kita juga ingin ingatkan pemerhati Rosalina, kita masih ditemani oleh UDS Jember, ya, untuk Anda